Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah ketemu kembali dalam malam yang penuh berkah nih, malam Jumat nih ya. Kita ingatkan ini sudah mulai masuk Jumat, sering banyak baca sholawat dan itikaf di masjid serta berinfak serta beramal soleh lainnya ya, tilawah ya, kemudian berdoa di akhir asar ya. Di penghujung hari Jumat itu ada namanya waktu mustajabah ya. Jadi kalau waktu itu sepertiga malam untuk bagi orang yang suka tahajud, bagi yang belum sempat tahajud itu ada waktu bukan sepertiga, akhir hari Jumat. Jadi hari Jumat asar sampai menjelang maghrib, 1 jam menjelang maghrib itu mustajabah ya. Jadi siapapun insya Allah pas pada saat itu Allah mengabulkan, tuh luar biasa ya. Ya, doanya adalah kita istiqomah di dalam dakwah ya, di tengah zaman yang seperti ini. Tadi saya mencari hadis ini ya, hadis apa namanya, hadis akhir zaman ini, Sahih Muslim ini yang Masya Allah, ini kapan-kapan kita baca nih ya. Ini sekarang yang terjadi itu ada semua di sini ya. Ini Sahih Muslim ada 6 jilid ya, banyak sih ya. Ini 3 sampai 4 ini, ada sampai 6. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini ya, ini tanda-tanda kiamat ya. Jadi kadang ada orang yang ngerti, ada yang sedikit sekali yang ngerti ya. Yang tidak ngerti itu mereka itu pasti membahas Imam Mahdi itu ya. Itu semacam, kalau memang hadis Imam Mahdi benar ya, yang salah itu adalah sikapnya gitu. Sikap penunggu itu kan sikap yang tidak baik ya. Sikap penunggu itu sikap yang tidak Islami. Kalau kondisi apapun kita itu berdakwah ketika ada ujian, ini namanya ujian ya. Ujian itu ya beginilah. Seperti sekarang ini tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda kiamat itu misalnya ya, perzinahan di mana-mana ya, kayak seperti sekarang ini ya. Ekonomi rentenir ribawi ya, kemudian banyak kebohongan publik ya. Masjid dibangun megah-megah tapi isinya kosong ya. Termasuk orang yang memegang amanah negara itu ruwaibidoh ya. Jadi di dalam hadis itu panjang hadisnya sebenarnya. Tapi di situ pendusta itu dianggap orang yang benar, dan orang yang benar dianggap pendusta ya sekarang ini ya. Sekarang ini pendusta itu dianggap orang yang benar, apalagi disistemkan. Nah, ini kan sebenarnya kita harus dakwahnya harus kenceng lagi ya. Kenceng lagi. Kenapa? Karena memang begitu. Itu namanya juga zaman ya, putarannya zaman ya. Jadi orang-orang yang pendusta tersistem kemudian dia dianggap benar. WHO ya, yang menjadi acuan untuk kesehatan dunia itu kan pendusta semua ya. Orang yang kalau bahasa umumnya itu dajjal ya, pendusta, tapi dijadikan referensi oleh orang-orang muslim dan seluruh dunia ya. Walhasil yang lebih aneh lagi adalah orang yang mengaku pejuang ideologis percaya kepada kebijakan-kebijakan WHO plus kebijakan nasional yang mengiblat pada WHO. Nah, ini ada dalam hati semua, itu ada. Makanya kita itu aneh itu ya, memang aneh. Kita sampaikan sebenarnya, jadi lewat berbagai cara. Ya, makanya saya berharap kita memaksimalkan program-program yang ada. Seperti yang kemarin saya sarankan, nanti ada misalnya dialog dengan pengacara kondang kita ya tentang hukum. Nanti kita sama-sama bukan monolog ya, dialog tapi sama-sama pembicara ya. Jadi saya bicara 5 menit, Ustadz Panca ya, pengacara kondang kita itu 5 menit ya. Jadi bertanya tapi dijawab sendiri gitu. misalnya Ustadz Panca bilang ini, Ustadz gimana, Ustadz Nafi gimana kalau kita melihat sekarang ini kok begini ya? Nah, faktanya tunjukkan aja, nanti tak jawab dengan hadis ya. Yang ada di dalam hadis Sahih Muslim ini ada semua ini. Bab tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman itu ada semua. Dan orang-orang itu tidak baca kayak gini.
Yang mereka ingat itu Imam Mahdi ya. Imam Mahdi memang ada, tetapi bukan itu. Imam Mahdi nanti menjelang kiamat itu baru Imam Mahdi. Kalau sekarang ya ibarat itu al-alamah as-sa'atu al-kubra al-awwal. Nah, gitu ya. Kalau kayak gini-gini tuh sedikit orang ngerti ya. Jadi tanda-tanda kiamat kan ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu as-sugro ya. Kemudian al-mutawassithah. Kemudian al-kubro. Nah, as-sugro ini ada durasinya. Durasinya bisa ratusan tahun. Durasi itu dari awal sampai akhir ini namanya durasi ya. Nah, durasinya untuk as-sugro apa? As-sugro itu misalnya perzinahan di mana-mana itu as-sugro. Kemudian al-mutawassithah apa yang pertengahan ini apa? Ini adalah yaitu tadi dibangunnya masjid yang megah-megah ya. Kemudian orang bodoh memegang pimpinan ya. Nah, yang ketiga ini al-kubro, dan kubro ini sekarang al-kubro tapi masih di awal ya. Masih di awal. Apa itu? Ya, sistem ekonomi itu ribawi. Kemudian amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, apa itu? Ya, penguasa yang dia itu tidak ngerti apa-apa tapi pegang amanah ya, entah itu amanah bupati, wali kota, pak camat, menteri sampai presiden, kan gitu kan. Itu namanya tanda-tanda kiamat al-kubra fil awalil marah ya. Pertama kali ya, awal-awal ya. Ini terus-menerus ada fase-fasenya itu. Nah, salah satunya itu, nah ini kita bongkar. Jadi sekarang ini yang namanya amanah itu diperebutkan, harusnya menangis tapi diperebutkan. Jadi dijadikan bisnis ya, sampai dijual belikan. Nah, yang menjual belikan itu juga ulama-ulama busuk ya, ulama-ulama yang fulus ya. Makanya kita terus menyampaikan karena ini bagian daripada dakwah ya. Jangan sampai kita takut ya. Apalagi kita menyembunyikan, wah bahaya ini ya. Jadi ya siapa tahu ada di antara ulama busuk tadi, ulama fulus tadi tobat ya, kita nggak tahu, kita berdoa aja kepada Allah. Karena kalau kita tahu ya siksaan yang Allah berikan itu pada orang-orang yang dolim itu mengerikan sekali ya. Jadi mengerikan sekali dan mengerikan sekali. Jadi kita jangan sampai saudara-saudara kita ya kena fitnah dajjal ini, fitnah akhir zaman ini ya. Ini menimpa pada saudara kita ya. Terutama orang-orang yang anggota organisasi mayoritas terbesar ya di negeri ini ya. Jadi saya juga sampai berpikir, saya sampai merenung dari seminggu ini ya, dari dulu sih sebenarnya, tapi seminggu ini saya merenung terus. Kenapa ya? Anaknya kiai, anaknya ulama besar itu yang tersesat itu kan anaknya ulama besar itu. Entah cucunya, entah anaknya, entah ini kan itu kan bukan main-main, bukan orang biasa ya. Cucunya atau anaknya ulama besar itu tersesat seperti itu. Kemudian akhirnya saya jawab sendiri lewat hati dari Allah ya. Jangankan ulama yang masih punya dosa ya, jangankan kiai yang masih punya dosa ya. Anaknya Nabi ya, Nabi Nuh ya. Kemudian istrinya Nabi Lot ya. Kemudian dan lain-lain itu sampai bisa tersesat. Nah, ternyata kita kaji tidak cukup hanya doa, tidak cukup bapaknya itu seorang alim ulama atau solih orang kiai, tetapi di situ ada pergaulan, di situ ada pembelaan, di situ ada pembinaan, di situ ada penjagaan. Ya, singkat kata ini menimpa pada siapapun ya, bahwa pergaulan itu memang harus dijaga, ya, pembinaan itu harus dilakukan, doa itu terus menerus ya. Ya kalau Nabi Nuh berdoa itu kurang apa ya? Nabi Lot itu berdoa kurang apa? Tapi ternyata istrinya, anaknya kan gitu kan. Nah, ternyata di situ ada namanya pergaulan. Meski ini takdir ya, meski ini takdir itu artinya begini ya. Allah itu mentakdirkan itu pertama terserah kehendaknya. Yang kedua adalah Allah memberikan pasti kausalitas. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kau tidak akan pernah menjumpai sunnah Allah. Itu berubah. Sunnah Allah itu begini loh. Kalau misalnya orang itu ya setiap hari pergaulannya salah, itu besar kemungkinan akan salah kan gitu kan. Meskipun kita tidak pernah tahu terakhirnya gimana, tapi kan paling tidak kita tahu ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang masa mudanya itu dihabiskan dalam kebaikan, maka Allah kasih yang namanya di akhir hayatnya itu akhir hayat yang baik. Itu ada di dalam hadis. Makanya saya menghimbau diri saya sendiri dan jamaah sekalian, khususnya orang-orang yang paham terhadap dakwah, maka kita dakwah terus ya, bentuknya apapun kita lakukan, karena ini memang mengerikan sekali ya. Yang kita khawatirkan itu bukan
bukan siapa-siapa, generasi berikutnya itu yang ngeri sekali ya. Ini kalau nanti generasi yang dikuasai oleh komunis ya, apalagi sekarang ini ya, sekarang itu orang tuh takut banget ya, takut banget. Akhirnya ya orang munafik sekarang banyak sekali ya, kiai-kiai munafik, ulama-ulama munafik yang begitulah, dengan uang aja udah terjual agamanya ya. Ya, termasuk di dalam kitab Min Muqawmat. Ya. Ya itu. Ya kalau itu kan jawaban ini ya. Kalau itu kan secara otomatis nggak perlu dijawab ya. Itu secara otomatis. Ya, tapi kan kita menunggu, bagaimana menunggu? Nggak ada menunggu itu. Nah, ibarat kata begini loh, kan memang harus negara Islam memang ya. Idealnya begitu, idealnya ya. Tapi kalau kita misalnya menunggu kan nggak ada, makanya berjuang terus kan. Seperti orang bilang kan ini harus Imam Mahdi lah. Ya semua tahu lah. Ya Imam Mahdi datang, negara Islam harus. Ya. Nanti kalau ada negara Islam kan orang-orang itu diingatkan, ya kalau ada negara Islam orang-orang seperti itu nggak bakalan seperti itu kan gitu, diingatkan ya. Orang-orang munafik itu kan tergantung ininya ya. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 20% ya. Kalau orang-orang partai muslim lah munafiknya mungkin 30-50% lah ya. Mereka masih punya iman ya. Tapi kan karena tidak berani kan ya. Mereka beraninya pakai duit. Nah gitu loh. Jadi makanya kita sampaikan terus-menerus ya. Jadi pentingnya negara Islam, pentingnya daulah khilafah ya. Jadi seperti itu. Makanya ini nanti ada dialog, misalnya dari faktor hukum begini ya. Nanti dari faktor pengusaha kayak apa? Pengusaha nasi kebuli itu dampak daripada sistem seperti sekarang ini bagaimana kalau punya anak, kalau misalnya ya. Nah, itu bisa kita mainkan gitu loh. Misalnya Ustadz Saifuddin Zuhri ini selaku pengusaha nasi kebuli nanti bisa beropini. Ini kalau nggak ada negara Islam tuh begini, nah gitu loh. Ya, itu harus dibuat video-video seperti itu ya. Jadi nanti dua. Jadi nggak perlu moderator. Kita yang moderator, kita yang narasumber ya. Ini model baru ini ya. Jadi nanti yang ini kan saya mengulang-ulang ini. Saya nunggu kapan. Ya. Jadi antum biar jadi ini apa paling tidak jadi saksi. Kalau dari sisi hukum itu gimana? Ini hukum kok begini. Hukum itu kan kemarin begini ya, saya sampaikan hukum itu kan permainan. Tak kasih share-nya Ustadz Mahfud MD kan, Profesor Mahfud MD. Hukum itu tergantung yang membeli. Kalau yang membeli itu salah itu menjadi menang. Kan itu ada dia. Dan itu sebenarnya bisa ini. Sayang saya nggak punya tim yang solid ya. Kalau ada tak buat banyak itu karya-karya itu. Ini munculnya Mahfud MD ngomong ini. Nah kita ngomong. Saya dengan Ustadz Panca ngomong komentari. Ustadz Panca sebagai pengacara yang suka kondangan, yang kondang ya. Nah saya sebagai guru ngaji, Ustadz, penceramah, imam, khotib gitu loh. Nanti suatu saat juga ada Ustadz Saifuddin Zuhri yang ini kita bahas apa itu. Misalnya sekarang listrik naik nih, kemarin kita 200, sekarang 300 ribu, ini naik nggak ngomong-ngomong ya. Nah nanti antum ngomong tuh sebagai pengusaha kebuli tentu ini merugikan. Kalau saya pengusaha nggak apa-apa, yang rugi itu pembeli, terpaksa harus dinaikkan. Tadi saya membelikan istri atau beli ya ayam bakar ya sekali-sekali. Yang tadinya 15.000 tiap 18.000 ya. Ini bisa diangkat gitu loh. Nasi kebuli nanti biasanya 15.000 jadi 10.000. Loh kok turun ya? Ya ini Jumat. Ayamnya dikurangin. Gitu loh. Saya dari dulu itu gemes melihat ini. Sabab kok lambat banget ya. Kalau saya ngomong ini catat langsung eksekusi, kita ketemu mana di studio Alam Bawah Sadar atau di Kebembem atau di Pakwit. Enggak jalan-jalan terus. Ini waktu itu terus berlanjut ini. Kenceng banget waktu ini. Ya. Jadi kalau ini sebagai bukti kita enggak inilah
ini bagian yang melihatkan Allah ya. Ya, kalau dalam surat Yasin ayat 65 ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kan gitu kan. Nah, jadi nggak masalah ya. Ya orang dengar nggak dengar, yang penting kita sampaikan. Toh ini untuk amal jariah kan. Ketika kita meninggal dunia, insya Allah dengan izin Allah menjadi saksi. Saksi manusia itu nggak penting, yang penting Allah. Ya. Jadi tolong ini diagendakan nanti. Kapan, satu hari aja lah, misalnya dalam 2 minggu 1 hari lah. Itu untuk berapa episode? Ya, jadi per 2 minggu sekali ya. Nanti saya malah roadshow, nanti saya malah borongan nanti pagi dengan Ustadz Panca misalnya 1 jam itu untuk 2 minggu. Masing-masing bawa tema sendiri-sendiri ya. Kemudian episode kedua atau jam kedua itu dengan Ustadz Saifuddin Zuri, bos nasi kebuli bebek atau kebuli kambing ya. Ya, sekalian bawa ya promosinya ya, biar nanti saya merasakan ini testimoni. Kita makan, wah ini cocok, Anda bisa beli, hubungi ke Bembem Kebuli. Nanti kita ngomong kan gitu loh. Ya. Nanti yang ya, lah kan rentang 2 minggu itu kan ada topik, kita tinggal yang mana yang paling ini. Misalnya yang sekarang apa ini, yang terkini itu tadi demo tentang penolakan vaksinasi anak, catat untuk mungkin minggu depan masih eksis lah. Sebelumnya apa itu, sebelumnya itu spirit doll ya kan, gampang. Apanya yang nggak nyambung lah. Loh, itu untuk usaha keren kan, tak serahkan ke antum kan yang sebagai narasumber. Kalau saya kan meluruskan. Kalau misalnya kita bicara hukum nih ya, hukum tentu kan yang nyari hukum ya. Nah, antum sendiri yang nyari, jangan semua saya. Yang antum nyari misalnya tentukan, nanti kasih tahu ke saya misalnya hukum, masalah hukum ini. Hukum itu yang kemarin apa ini? Ini apa namanya? Habib Kribo ini ditangkap. Sebelumnya Ferdinand Hutahian. Iya, Ferdinand Hutahian. Ditangkap dan dia menyesal. Saya menyesal jadi mu'alaf, kapokmu kapan. Nah, gitu loh. Nanti Ustadz Panca ini ngasih dari perspektif hukum dan politik. Nanti saya politik dan hukum syariat. Ya. Contoh, apanya yang sulit? Yang sulit itu kita nggak jalan-jalan itu loh. Udah tak kasih setahun yang lalu ya. Saya ngomong seperti ini, nggak ditangkap-tangkap. Udah ini, terus kapan nangkepnya? Pak Wid ini juga tak kasih tugas. Nah, kalau nggak ini tak kumpulkan lah. Pak Wid ini tak suruh ngomong tentang manajer, tentang Islam dunia pakai bahasa Inggris. Dia kan biasa bahasa Inggris. Kemarin waktu saya ngisi di Depot, tanya Pak Wid bisa bahasa Inggris. Oh, tiap hari tak. Nah, bagus toh. Nanti kita ngomong ke internasional tentang perkembangan Islam internasional. Nah, we need khilafah for make the freedom everybody with warming up with Islam, charming with Islam. Pokoknya nanti tak suruh Pak Wid untuk membuat topiknya, saya tinggal nambahin aja Pak. Tapi harus kasih ke saya itu kira-kira 1 minggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya lah. Ya. Itu nanti mengingatkan, terserah nanti silakan beliau bertiga. Jadi Ustadz Saifuddin Zuhri, bos Kebuli, Ustadz Panca dan Ustadz Panca pengacara kondang, dan Pak Wid manajer se-ASEAN kalau nggak salah ya. Nah, nanti mau saya kumpulkan ini biar dapat ini ya. Jaga Karsa TV biar hidup lagi. Ini layah mutu walayah ya. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita mulai langsung bacanya.